أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini, syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang insya Allah barokah ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, masih ramai diperbincangkan di media sosial dan bahkan hari ini tadi TV One juga menayangkan atau mengupas masalah ini perihal musik. Para sahabat, pernyataan salah seorang ustadz yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, sebenarnya inilah permasalahan inti daripada keramaian ini, kegaduhan ini. Dan memang apakah benar ulama-ulama terdahulu tidak pernah menyampaikan bahwa surat Asy-Syu'ara ini adalah surat pemusik, karena memang beliau, para ulama terdahulu ini sudah paham pemusik itu ya penyair itu ya pemusik. Nah, yang belum paham itu kita, makanya difahamkan oleh beliau Ustadz. Nah, di video yang berdurasi kurang lebih dari 4 menit ini, Ustadz Mujiman ditanya oleh salah seorang jamaah perihal tersebut. Kalau surat Tabat misalkan itu ada penamaan lain seperti Al-Masad, apakah surat Asy-Syu'ara ini ada penamaan lain yang itu kita nggak tahu, sehingga salah seorang ustadz menafsirkan seperti itu. Kita langsung simak saja video dari beliau, Ustadz Mujiman. Apakah benar para ulama terdahulu tidak menyebut surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik karena sudah paham bahwa penyair itu juga pemusik? Baik, ini pertanyaan yang dalam bagi saya, karena saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara bahasa. Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara bahasa. Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis dari sumber-sumber yang lain. Tetapi yang saya temukan, biasanya di dalam Al-Quran itu kalau ada makna yang berbeda di dalam tafsir, maka para ulama ahli tafsir itu akan memberikan nama yang berbeda. Contoh, surat di dalam Al-Quran yang punya potensi nama yang lain, maka ulama akan menamai itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dinamai dengan nama yang banyak. Ada As-Sab'ul Mathani, ada apa lagi? At-Tikrar, apa lagi? Ummul Kitab, apa lagi? Fatihatul Kitab, apa lagi? Asy-Syifa, apa lagi? Al-Wafiyah. Jadi kalau ada nama-nama lain atau makna lain, ulama akan menjelaskan. Karena ulama itu tidak kitman, tidak menyembunyikan ilmu. Demikian pula Nabi SAW itu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan ilmu, bukan kitman, menyembunyikan ilmu. Baik. Jadi karena memang para ulama terdahulu itu tidak ada yang namanya menyembunyikan ilmu itu, ya, kitman. Justru mereka itu bersifat menyampaikan, tabligh, ya, menyampaikan. Nggak mungkin kalau ada nama surat yang itu memang jelas itu adalah nama lain dari surat itu, kemudian tidak disampaikan, ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya
fatal ya ketika ulama saja tidak pernah menyampaikan akan hal itu. Sekarang ada seorang ustadz yang berani untuk menafsirkan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Maka kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain yang dijelaskan nama-nama lainnya, mestinya untuk surat Asy-Syu'ara juga para salafus soleh akan menjelaskan nama-nama lainnya. Dan memang itu dijelaskan nama-nama lainnya pula, tetapi tidak disebut nama lain tersebut adalah surat pemusik, itu tidak disebut. Contoh lagi surat yang lain, surat An-Nasr punya nama lain apa? At-Taudi. Punya nama lain Idza Jaa. Surat apa? Al-Lahab. Punya nama lain apa? Tabbat Yada. Apalagi? Al-Masad. Jadi kalau memang punya nama lain, maka para ulama, para salafus soleh dulu itu akan menyebutkannya. Jadi akan menyebutkannya, sehingga para pembaca tafsir itu akan memahami. Dan saya pribadi itu statusnya bukan sebagai seorang yang mampu menganalisis, saya hanya qori yang membaca tafsir. Dalam bacaan yang saya baca tidak menemukan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, itu tidak menemukan. Sehingga saya pribadi tidak sampai kepada derajat telaah, tidak sampai kepada derajat ulama yang mampu mentelaah. Saya sifatnya masih sebagai dai tarkam, dai antar kampung yang kapasitasnya hanya membaca dan belum menemukan bacaan dalam tafsir yang menjelaskan bahwasanya nama lain dari surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Dan saya juga hanya lulusan dari pondok pesantren yang dekat, pondok pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Babang Lipuro, cedek banget toh, sak kecamatan. Nah, baik, sehingga mohon maaf kalau pertanyaannya meminta saya untuk menganalisis apakah ada para ulama zaman dahulu yang tidak menamai sebagai surat pemusik karena mereka paham makna syair juga pemusik. Nah, saya tidak mampu untuk menganalisa itu karena memang itu bukan kapasitas saya. Yang saya jawab adalah dari bahan bacaan yang ada tidak menemukan para ulama menamai surat Asy-Syu'ara dengan nama surat pemusik. Untuk analisis mohon maaf saya tidak tahu, saya tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, penjelasan yang cukup lugas ya, singkat, padat dan jelas insya Allah. Meskipun dai tarkam ya, antar kampung Ustadz Mujiman ini menurut saya bagus dalam penyampaiannya, tidak bertele-tele ya, tidak bulat, tidak jelimet. Jadi sepengetahuan beliau ya, apa yang beliau baca tidak pernah ada yang namanya surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Ini sepengetahuan beliau dan admin pribadi juga sependapat dengan beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.